Hai semua, perkenalkan nama saya Marlan Luntua Banjarnahor. Saya peserta Laksar CPNS 2021 Tapanuli Tengah yang bekerja sama dengan BPSDM Sumatera Utara. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang kesiapsiagaan bela negara yang diampu oleh Bapak Ahmad Fauzi Batubara. Nah, bagaimana kesiapsiagaan bela negara? Mari kita lihat berikut ini. Ini adalah momen perjalanan saya menuju ke Pulau Pengabdian di Sulawesi Utara, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro atau Sitaro. Saya mengabdi di sana selama 1 tahun di SD yang jauh dari hiruk pikuk kota dan tidak ada sinyal, tidak ada listrik sekalipun. Selain mengajar, saya juga gemar bergotong royong bersama nelayan setempat untuk mencari ikan. Selain mengajar juga, kami menyempatkan diri untuk berbagi alat-alat kesehatan kepada siswa-siswa yang ada di pulau-pulau terpencil di daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Saya tidak lupa untuk mengajarkan lagu dari daerah-daerah lain yang ada di Indonesia kepada siswa-siswa saya yang berada di Sulawesi, supaya pikiran mereka terbuka bahwa Indonesia itu luas, tidak hanya Sulawesi tetapi juga Sumatera, Jawa, Kalimantan sampai Papua. Dan hal ini juga bertujuan agar mereka mencintai daerah-daerah lain juga seperti mereka mencintai daerahnya sendiri. Ini adalah momen saat saya bersama rekan-rekan yang lain berbagi dengan anak-anak panti asuhan yang berada di kota Pekanbaru, Riau. Di sela-sela kesibukan saya juga menyempatkan diri untuk berkunjung ke tempat situs-situs bersejarah yang ada di Indonesia. Cuplikan yang tadi adalah momen ketika saya melakukan aksi bela negara. Nah, untuk dapat membela negara dengan baik, kita perlu yang namanya mempersiapkan 4 komponen penting dalam kesiapsiagaan bela negara. Apa saja itu? Mari kita lihat berikut ini. Materi yang pertama yaitu kesiapsiagaan fisik, di mana sebagai ASN yang kuat dalam membela negara, kita harus mempunyai fisik yang prima. Untuk itu, lihat gerakan yang saya lakukan. Yang pertama, kita pemanasan dulu. Barat. Belakang.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gerakan berikutnya yaitu gerakan tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah pemanasan tadi, kita akan melakukan jogging. Ikuti saya. Waduh, cowok. Setelah berlari, jangan langsung berhenti. Normalkan dulu detak jantung. Bisa sambil jalan-jalan kecil. Setelah itu, kita akan menjalankan yang namanya pendinginan. Tarik nafas. Sekian latihan fisik kita kali ini. Terima kasih. Kesiapsiagaan bela negara yang kedua yaitu mental. Kita sebagai umat manusia pasti pernah merasakan yang namanya dapat masalah. Tetapi kita sebagai, apalagi terutama kita sebagai ASN yang kuat, harus bisa melawan itu, bangkit dari keterpurukan dan membuktikan bahwa diri kita mempunyai mental yang kuat. Nah, di sini saya akan memaparkan bagaimana ciri-ciri orang yang sakit mental atau tidak dapat keluar dari masalah-masalahnya. Yaitu, yang pertama, tidak bisa mengontrol emosinya dengan baik. Yang kedua, susah untuk berkonsentrasi. Yang ketiga, mudah tersinggung. Yang keempat, tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Atau kalau bahasa ilmiahnya sekarang atau bahasa kerennya, yaitu no life. Yang berikut, mudah berubah suasana hatinya. Cenderung berganti-ganti emosinya. Kemudian, tidak mampu mengatasi stres atau mengatasi masalah-masalah yang dapat menerpanya. Kemudian, mudah putus asa dan merasa takut dan khawatir yang berlebihan saat ada masalah. Dan orang yang sakit mental atau mengalami gangguan dalam mental itu sering mengalami yang namanya halusinasi. Kemudian cenderung menutup diri dari lingkungan sekitarnya. Itulah dia ciri-ciri orang yang mengalami sakit mental ataupun sakit jiwa. Kemudian untuk menghadapi masalah ini, tentunya kita sebagai ASN harus menjaga diri dari sedini mungkin. Nah, untuk itu kita perlu yang namanya menjaga diri kita dengan persiapan-persiapan sebelumnya. Yang pertama, kita bisa olahraga yang dengan teratur. Kemudian kita istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Jangan terlalu sering begadang. Kemudian makan makanan yang bergizi, yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Setelah itu, kita dapat melakukan hobi-hobi yang positif. Contohnya membaca, menonton, atau main game, bernyanyi, menari, boleh.
Kemudian bersosialisasi dengan sekitar. Kita jangan terlalu menutup diri dengan sekitar kita. Kita harus peduli dengan sekitar kita agar kita dapat terbiasa dengan sekitar kita. Dan apabila pun ada masalah kita yang terpendam, kita tidak selalu mengingat itu. Kita bisa mencurhatkannya kepada kawan kita. Kemudian kita perlu yang namanya rekreasi atau berkunjung ke tempat wisata. Dan yang paling penting adalah kita harus rajin berdoa, rajin beribadah, menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu saja mungkin pembahasan kita tentang mental. Kesiapsiagaan bela negara yang ketiga, yakni kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan suatu budaya yang terdapat di dalam masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Berikut ini saya akan menjelaskan 5 contoh kearifan lokal yang ada di masyarakat Sumatera Utara ataupun Tapanuli Tengah. Kearifan lokal yang pertama yang terdapat di daerah Tapanuli Tengah yaitu mandi balimo-limo, yaitu mandi di sungai, mandi rame-rame sebelum memasuki bulan Ramadan atau bulan puasa. Hal ini dilakukan untuk membersihkan diri dari segala yang kotor-kotor selama ini dan mempersiapkan diri untuk menyambut bulan puasa. Kearifan lokal yang kedua yaitu tari tortor. Tari tortor adalah jenis tarian purba dari suku Batak yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara yang meliputi daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Kumbang Hasundutan, Toba Samosir, dan Tapanuli Tengah. Dan saat ini, tari tortor menjadi bagian penting dalam adat suku Batak Toba, baik dalam acara pernikahan ataupun pentas seni di seluruh Indonesia. Melalui tarian inilah masyarakat Batak menyampaikan harapan dan seluruh doa-doanya. Peragaan sikap dan perasaan melalui tortor selalu menggambarkan kondisi dan situasi yang dialami. Kearifan lokal yang ketiga yaitu tradisi Mandok Hata. Mandok Hata adalah tradisi khas suku Batak ketika menyambut malam pergantian tahun baru. Tradisi ini merupakan tradisi wajib yang dijalankan keluarga-keluarga suku Batak. Tradisi ini biasanya dimulai pukul 00 pada malam pergantian tahun baru. Seluruh anggota keluarga harus ikut tanpa kecuali, mulai dari yang tua sampai kepada anak-anak. Kearifan lokal yang keempat yaitu Martarombo. Martarombo merupakan sebuah tradisi berkomunikasi suku Batak yang diterapkan ketika berkenalan dengan sesama suku Batak. Tradisi Martarombo dilakukan untuk membentuk tali kekerabatan di antara sesama suku Batak dengan cara mencari hubungan marga dari kedua pihak yang berkenalan. Di Sumatera Utara, sebagai daerah asal suku Batak, tradisi ini masih sangat kental, dilaksanakan tidak kecuali anak muda. Panggilan dan cara bersikap kepada pihak lawan bicara yang didasarkan atas dalihan Natulu, hula-hula, longat tubuh, dan boru, menjadi dasar interaksi antar suku Batak. Kearifan lokal yang kelima yaitu Pesta Adat Batak. Setelah melaksanakan pemberkatan nikah di gereja ataupun akad di masjid, maka masyarakat Batak Toba biasanya melaksanakan adat Batak. Adat Batak ini dilaksanakan di rumah mempelai pria. Pihak mempelai wanita akan mengulusi helanya dan borunya. Setelah itu,
Pihak laki-laki akan memberikan jambar ataupun juhud, dan pihak perempuan akan memberikan atau membawa ikan mas nadi arsik. Adat ini dilaksanakan turun-temurun pada masyarakat Batak. Demikianlah 5 kearifan lokal yang berlaku di masyarakat Sumatera Utara ataupun masyarakat Batak. Kesiapsiagaan yang keempat yaitu memiliki etiket. Apa itu etiket? Etiket adalah sopan santun dan tata krama. Etiket terdiri dari yang pertama, etiket kerapian diri dan tata cara berpakaian, kemudian etiket duduk, yang ketiga etiket berdiri, yang keempat etiket berjalan, yang kelima etiket berkenalan dan berjabat tangan, yang keenam etiket berbicara, yang ketujuh etiket dalam jamuan, dan yang terakhir etiket dalam pemotretan formal. Berikut ini adalah contoh etiket atau tata krama dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian video singkat pemaparan saya tentang kesiapsiagaan dalam membela negara. Terima kasih.